Sampai rumah itu ibu saya itu udah siap untuk difoto, Mas. Oh, Pengen difoto. Ya wis Gus, alhamdulillah langsung entuk barangnya kayak tuku kerupuk, langsung dapat langsung gitu. dapat gitu. Nah, saya tak foto, itu liburan semester, habis seminggu itu terus aku berangkat ke Semarang lagi. Semarang lagi, kuliah lagi. Setelah itu ibu saya meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AMI Podcast, proses di balik sukses. Seperti biasa, AMI Podcast kembali hadir di channel Ajib Media Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan tamu. Orang yang udah sukses melang-elang buana di bidang foto dan videografi. Luar biasa. Lebih seru lagi kalau kita langsung ngobrol dengan beliau, salah satu pemuda atau masih muda apa belum? Masih anak-anak, masih anak-anak. Ini adalah orang yang masih muda, tapi udah sukses di dunia entertainment. Jadi bidang videografi, fotografi itu beliau ini diterjun di usaha bidang itu ya Pak? Ya, dokumentasi. Dokumentasi ya. Jadi kalau ada wedding atau event atau birthday atau hitanan atau macam apapun, nah bisa. Jadi nggak usah lama-lama untuk opening kali ini, langsung aja kita sambut Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah, saya Mas. Alhamdulillah. Cuman ini Mas, saya kayak sebenarnya kurang setuju tadi dibilang sukses itu. Oh iya. Karena, nah ini saya tanya dulu. Sukses itu maksudnya masih berlangsung atau udah finish gitu? Ya masih berlangsung dong. Masih berlangsung gitu. Jadi kayak continuous gitu ya. Continuous ya. Nah, kalau dibilang sukses itu piye ya Mas ya? Soalnya kan sebenarnya kan saya tuh masih belajar gitu. Masih proses tahap belajar. Kalau dibilang profesional, saya akan mengakui saya tenaga profesional. Wah, karena memang saya itu menekuni di bidang ini, dokumentasi. Tapi kalau udah dibilang sukses itu, kalau menurut saya itu sukses itu kayak pencapaian gitu. Pencapaian ya, goals. Pencapaian, goals, kayak finish gitu. Oh, sukses berarti udah finish gitu. Jadi kayak belum setuju gitu. Soalnya sukses itu kan masih harapan. Masih harapan, masih impian. Saya berharap bisa sukses di bidang ini. Jadi enggak tahu saya ini udah sukses apa belum. Tapi pada intinya saya profesional gitu. Kalau dibilang profesional saya sangat setuju. Tapi kalau dibilang sukses, nah itu belum ngerti saya. Cuman untuk mendapatkan hasilnya di bidang ini berupa cuan, pasti cuan. Yoi. Pasti saya mendapatkan banyak keuntungan dari sini. Cuman kalau sukses belum ngerti. Ya, gitu. Berarti pertama kita membahas tentang definisi sukses. Definisi sukses. Sebenarnya definisi sukses itu ya relatif. Jadi orang melihat dari kacamata mana dulu gitu kan. Kalau kacamatanya pengen udut Mas. Boleh udut ya? Silakan. Wah, di sini kita disponsori oleh Sukun tapi prank. Sukun tapi prank. Ya mudah-mudahan Sukun mendengar langsung kita di endorse siapa tahu kan. Kita rokoknya Sukun semua. Sukun semua lo, ada spesial. Ada Sukun yang eksekutif, ada yang spesial nih udah terkoyak-koyak karena di saku dan kehujanan tapi rokoknya tetap enak karena Sukun itu memang istimewa kalau di Kudus ya. Luar biasa. Seniman-seniman Kudus semua rokoknya Sukun, hampir semua. Hampir semua. Seniman Kudus. Gitu. Makanya saya ini yang sedang belajar ini juga menganut para seniman-seniman yang ada di Kudus. Ya kula ini kan namanya jamaah gitu. Terus nganut gurune Sukun nggih kula derek Sukun. Pintar cari muka ya. Wah, siapa tahu Sukun mendengar langsung kita di endorse. Bener nggak? Apalagi, iya pasti di endorse. Apalagi Mas Agus ini kan
di bidang di dunia Kreatif. profesional kreatif. Ya, Siapa betul. tahu langsung di engage. Ah, Wow. iya bisa Siapa bisa. tahu. Nanti Bisa dia langsung aja. hubungi kontak aja. Nanti Instagramnya juga ada di bawah ini. Betul. Oke, jadi kita membahas tentang definisi sukses. Sebenarnya kalau bagi saya sukses itu ada simple sih sebenarnya. Maknanya simple karena Gimana? sukses itu adalah pencapaian yang lebih baik dari kemarin, dari sebelumnya. Jadi, Oh ya, berarti itu wajib itu. ya Wajib. Makanya kita membahas tentang prosesnya. Jadi tidak sukses. Orang mungkin melihat orang gini kok bisa dikatakan sukses. Melihat dari mana? Kalau kita melihat dari perusahaan-perusahaan besar yang udah settle, yang udah jalan, yang udah auto income, ya kan? Passive income katakanlah dia udah jalan darah. Itu mereka juga merasa saya itu ya biasa-biasa aja, tidak sukses. Karena memang yang melihat kesuksesan kita adalah orang lain. Makanya orang melihat kacamata dari mana dulu kesuksesan. Nah, mungkin tadi Mas Agus, saya lebih setuju tadi. Mas Agus sukses di bidang profesional dokumentasi. Ya, lebih seneng di kata profesional di bidang. Ya, gitu. Berarti itu disepakati dulu ya. Sepakati itu dulu. Bukan, kan macam-macam nih. Ada kesuksesan, ada yang dia mendapatkan cuan. Iya. Dilihat dari pencapaiannya, terus kemudian nilainya, nominalnya gitu kan. Ini bukan bahas nominal. Kalau bahas nominal nggak ada habisnya, Pak. Oh iya benar. Betul kan? Iya benar. Orang perusahaan besar-besar tuh masih ngejar terus, masih pecutin tuh, ya kan? Nah, jadi kita akan membahas profesionalitas yang udah dicapai sampai saat ini, saat ini. Apa aja yang udah digelutin kemudian dari awal gitu. Makanya kita paketi dulu tentang definisi sukses Mas Agus. Nah, ini sukses kita anggap final aja ya. Final aja ya. Nah, setelah itu karena ini itu sebenarnya Agus ini baru-baru viral. Karena saya ya di rumah dikenal Agus. Nama vendor tapi namanya Awan. Gitu. Jadi lebih baik Mas Awan Mas aja. Awan iya. Gitu Oke Mas Awan. Ada Agus, ada Awan, jadi milih Awan aja biar aman. Biar aman ya. Ini Agus biar ini kontroversinya kuat banget tahun biar ini. Biar enggak negatif ya. Takutnya ini merembet ke Agus yang mana-mana. Iya. Oke. Saya senang sekali revisi. Ini contoh orang-orang di bidang kreatif yang sok nyeni. Nyeniman itu sebenarnya kayak gini. Ya nyeni ya. Nah, sebenarnya kayak mau diatur ini seolah-olah enggak mau. Seolah-olah aku harus gini, Mas. Kita enggak bisa, kita harusnya gini. Itu kan nyeniman, nyeni. Bukan hanya seniman tapi nyeniman. Ya inilah gitu. Oke, kita langsung balik lagi tadi sebelum kita membahas tentang prosesnya Mas Agus. Saya pengen tahu nih. Mungkin teman-teman juga yang nonton pengen tahu sebenarnya profilnya Mas Agus itu apa sih di balik menjadi seorang profesional fotografer, videografer atau seniman atau yang bekerja di dunia entertainment lah. Ya. Apa itu sebenarnya latar belakangnya dulu nih? Dulu itu begini. Sebenarnya saya tuh sering melihat gambaran-gambaran di luar atau katakanlah gampangannya itu angle. Semua itu dilihat dari sudut pandang kan gitu. Angle-nya dari mana dulu. Nah, itu. Terkadang kita itu melihat suatu pemandangan atau bukan hanya pemandangan yang landscape saja, dimanapun itu, entah di jalan, entah di dalam rumah. Itu rasanya kalau hanya kita abadikan dalam pikiran saja, dalam benak kita saja, itu rasanya kayak muspro atau apa itu muspro? Kayak kok pelit banget gitu. Oh ya. Muspro itu muspro itu sebenarnya ini, Mas. Eman-eman. Nah, kayak sayang, disayangkan banget. Mubazir. Jadi muspro. Harus kita bagikan, kita share. Saya melihat misalnya kita melihat di suatu ruang itu, ini kalau kita lihat kok bagus gitu. Ini sebenarnya mengandung seni keindahan yang enak. Sedangkan terkadang orang lain tidak memikirkan hal itu. Nah, makanya kalau kita hanya simpan saja di memori kita, itu rasanya pelit. Makanya
saya itu berpikir apa ya? Banyak keindahan di lingkungan kita itu harus kita abadikan. Tapi dengan apa? Ya itulah dengan kamera. Jadi eh, kita abadikan dengan kamera, kita share, kita bagikan ke teman-teman agar bisa melihat, oh dari sudut pandang ini itu sebenarnya indah loh, Betul. indah loh. Yang kadang orang-orang itu belum tentu Nggak aware. memikirkan yang Betul. sama gitu. Jadi dari situlah akhirnya antara tahun 2013-14 itu saya mencoba belajar yang namanya kamera. Kamera yang Nah, mengenal alat kamera ini seperti apa cara kerjanya, video juga seperti apa, jadinya terus ketagihan. lagi ya. Dari situ ternyata ada bisnis yang menjanjikan, Mas. Yang paling katakanlah yang paling mendasar itu ya, paling menjanjikan itu ya, paling mudah lah. Itu seperti di acara-acara hajatan. Hajatan ya. Maksudnya paling sangat-sangat diperlukan. Ya, apapun Teman. acara butuh dokumentasi. Butuh dokumentasi. Makanya ya coba dulu awalnya kita kasarane latihan dulu di saudara gitu. Lama-lama pengen ada nama. Ya, Punya brand ya, punya. jadilah sebuah brand. Ya, begitulah mengalirnya lah. Begitu ya. Jadi mulai dari hobi dulu. Hobi dulu, senang dulu. Seneng dulu ya, seneng dulu. Terus kemudian hobi. Wah, enggak tahu Terus kalau habis dikata hobi. hobi itu malah ini lagi. Justru malah bingung lagi. bingung lagi. Enggak. Namanya karena gini, kalau saya berpikiran itu hobi itu udah nggak mengenal uang kalau hobi. Oh iya benar-benar. Ini justru kan tadi melihat peluang jadi uang. Melihat peluang jadi uang. Nah, itu. Luar biasa. Makanya kalau dikata hobi ya, wah sulit juga. Memang bekerja profesional untuk mendapatkan cuan. Cuan. Mencari peluang di sana lah. Padahal ini Mas Awan ya, orang melihat vendor dokumentasi itu biasanya di sebelah mata ngelihatnya. Sebelah mata. Sebelah pasti. mata. Ya. Itu dia lihat itu kerjaan apa sih nggak jelas. Ya. Statusnya apa. Jadi ketika ini contoh aja yang banyak di kalangan kita yang di masyarakat yang udah terjadi ya, bahwa Benar. ketika ada orang yang memang dia menekuni di dunia dokumentasi, fotografer, di videografer, itu kayak nggak dianggap, itu nggak kerjaan. Iya. Jadi nggak ada orang tuh melihat bahwa itu tuh tidak bisa dijadikan kebutuhan. Benar juga. Jadi tidak menjadikan penghasilan yang tetap. Ya, tapi sebenarnya itu tetap berpenghasilan, Pak, sebenarnya. Tetap berpenghasilan. Cuman ya itu orang masih belum melek tentang ini, Pak. Padahal sebenarnya juga dokumentasi kan juga ini modalnya kan juga gede gitu. Nah, Mas Awan tadi untuk meyakinkan orang-orang bagaimana gitu. Sebenarnya kita tidak cukup untuk meyakinkan orang-orang. Saya meyakinkan diri sendiri aja itu susahnya minta ampun. Iya, benar pasti. Ini bisa enggak buat pegangan ya, minimal kan gitu. Kalau meyakinkan orang-orang justru udah sangat salah sekali itu. Soalnya memang dari awal itu saya memperkenalkan diri saya bahwa saya ini profesional fotografer gitu. Kayak teman-teman atau saudara yang deket aja, maksudnya kerja kok enggak tiap hari gitu. Ya, gitu. Minimal kan itu. Kerja kok enggak tiap hari ya. Jadi memang sangat tidak meyakinkan sebenarnya. Benar ya. Ya minimal kita bisa meyakinkan diri sendiri dulu. Baru nanti bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Saya nggak bisa meyakinkan orang lain. Oke. Mas Awan, pertama kali punya kamera dulu deh. Punya kamera dulu itu tahun berapa? Atau pertama kali Mas Wawan itu nggak punya kamera, minjem atau gimana tuh? Pertama kali itu dulu saya kan di Semarang. Oh, Semarang ya? Dari Semarang itu kuliah. Ketemu sama saudara yang ikut komunitas fotografi di Semarang juga. Itu komunitasnya besar banget di situ. Yang memang menjadikan saya ini
benar-benar ada di dalam sini itu. Nah itu saya pengen ikut, tapi nggak punya kamera. Oh, itu. Jadi di sana tuh seperti untulan gitu. Suruh benerin gaun ya manut gitu. Suruh ngambilin ini itu ya manut karena waktu itu saya nggak punya alat. Ya bisanya cuma nonton tanya, bener-bener. Itu mulai tahun berapa itu? Itu tahun 2012 2012, 13 ya. 13 ya? Awalnya mungkin teman-teman komunitas juga pada nggak seneng sama saya itu Mas. Karena kebanyakan tanya tapi nggak punya alat Alat gitu. tuh, ya, betul-betul. Akhirnya pada suatu waktu itu ada event eh, hunting foto Hunting. luar kota dari komunitas itu juga. Mau nggak mau saya harus ada kamera. Saya pinjam kamera kakak ipar saya itu. Kalau dulu itu 250D atau 350D itu Canon itu. Tak pinjem, tak pelajarin, baru itu setelah pulangnya event itu baru saya berpikir, wah ini aku harus punya memang kan. Harus beli ya. harus bawa itu. Ditelepon teman tadi. Ya, sampai rumah karena ditanya ibu, ya wis nek pulang ya wis pulang hati-hati bawa kameranya gitu kan. Akhirnya aku pulang. Sampai rumah itu ibu saya itu udah siap untuk difoto, Mas. Oh, pengen difoto. Ya wis Gus, alhamdulillah langsung entuk barangnya kayak tuku kerupuk, langsung dapat ya. langsung dapat gitu. Nah, saya tak foto, itu liburan semester, habis seminggu itu terus aku berangkat ke Semarang lagi, kuliah lagi. Setelah itu ibu saya meninggal dunia. Wah, luar biasa ibunya. Berarti udah tahu kayak kalau itu tadi pesan. Pesan. Makanya tadi suruh nguber harus dapat kamera. Harus dapat Dan kamera. pesannya lagi pengen difoto dengan bapak. Pengen difoto sama bapak. Gitu. Nah itulah uniknya. Nah ini sekalian tak terus ya. Setelah ibu saya meninggal itu, terus setelah 3 tahun atau nyewu itu, 1000 hari. 1000 hari. Setelah bacaan 1000 hari, 1 bulan bapak saya meninggal, Mas Gantian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu. Padahal itu beberapa bulan sebelumnya kamera yang dulu dibeliin ibu saya itu, Mas, itu kemalingan, Mas, di Semarang. Jadi saya itu punya kontrakan itu dibobol orang, Mas. oh dibobol orang. Saya di Semarang itu dulu nyambi buka fotokopian, terus sama studio foto kecil-kecilan juga gitu kayak 3x4 gitu-gitulah. Nah, kok bisa buka itu? Ceritanya gimana? Tahu itu. Join sama teman apa memang buka sendiri? Buka sendiri. Buka sendiri. Waktu itu saya juga bekerja di perhotelan, Mas. Oh, perhotelan. Nah, jadi cukup lah. Kuliah sambil kerja. Sambil kerja. Wah, luar biasa nih. Effortnya luar biasa. Jadi bisa ditiru, guys. Prosesnya mulai dari nol. Sebenarnya jangan ditiru sih. Enggak. Kalau kuliah fokus kuliah aja kan gitu sih sebenarnya. Karena montang-mantingnya enggak karuan gitu. Iya, karena memang keadaan yang Pak mengharuskan. Gitu. Itu tak tinggal salat Jumat itu, Pak. Terus pulang-pulang itu ternyata udah dijebol semua. Itu pas udah 1000 hari ya? Itu mau 1000 hari? Mau belum 1000 hari. Berarti posisi Bapak belum meninggal. Belum meninggal ya? HP, terus kamera ada 2, lensa ada 3, itu hilang semua. Luar biasa, itu aset semua itu. Iya, wah itu. Akhirnya waktu itu ya berpikir, wah ibu saya ini masa bohongin aku ini ya. Katanya mau besok ben jadi fotografer, malah alatku, senjataku dicuri orang kan, pikir gitu. Itu merasa agak kecewa sedikit sih tadi. Ya kecewa ya? Ya enggak sing langsung tangisan gitu, enggak sih. Ya? Cuman waduh kok hilang gitu. Kok hilang itu. Menyayangkan lah. Menyayangkan. Apa tadi istilah muspro? Muspro. Muspro itu mubadir. Oh, bukan menyayangkan ya. Bukan beda mubadir. Muspro beda ya. Beda. Nah, tapi sebenarnya saya mau ini sedikit ya. Seharusnya nih kalau saya kan harusnya Mas Agus harusnya tidak rasa kecewa dong. Karena apa? Mas Agus itu tidak amanah kalau menurut saya, Maya. Kalau menurut saya
Mas Agus gak amanah. Jadi Nggak kebobolan menurut saya sih. Iya, Gitu. iya. Logikanya. Tapi ternyata Mas Agus tidak. Saya tadi mencerna bahwa begitu kamera dicuri orang, dibobol orang, saya merasa saya tidak amanah. Tapi ternyata enggak. Enggak. Ternyata malah kecewa. Enggak, Loh, biasa. gimana sih Ibu? Ini saya kan pengennya jadi fotografer profesional, terkenal. Ya memang pengen ini gitu. passion saya gitu kan. Nah, Tapi ternyata malah justru kemalingan. Nah. Tapi itu bolak-balik semua kan ada ujiannya, benar. Nah, itu pasti semua ada risiko. Nah. Ya nyatanya itu kan mungkin tahun 2016 atau enggak 17. Sambil ngerokok kita, biar sambil ngerokok. Sambil udut. Sambil udut deh. Udut Sukun. Sponsor kita. Nah, waktu itu nyatanya setelah rampung dari Semarang, pindah di Kudus. Ntar dulu, tadi kan hilang. Nah, ini jangan langsung loncat-loncat, jadi biar runut nih. Hilang, terus setelah itu punya plan apa? Kan udah nggak ada modal nih, alat udah nggak ada, senjata udah hilang. Iya. Itu senjata satu-satunya untuk mencari cuan. Nah, akhirnya untuk mengembalikan atau punya plan apa itu waktu itu yang dilakukan? Nggak ada sih. Lebih ke ini sih. Meratapi nasib. Nah, ini ada yang sebelum tak ceritain. Waktu itu saya juga servis HP, Mas. Servis HP luar biasa. Yang paling saya kecewa sebenarnya karena HP orang-orang itu hilang. Tapi luar biasa guys, ternyata guys, nggak cuman kuliah sambil kerja di hotel, terus kemudian punya usaha studio, ditambah lagi punya servisan HP. Ya, luar biasa. Tempat yang sama itu akhirnya multi talent itu, multitasking. Iya, karena keadaan aja lah Mas. Gitu. Karena bayar semesteran kan bayar sendiri Mas. Mas Awan ini cerdas orangnya. Enggak jauh. Enggak lah. Atau memang pintar memanfaatkan keadaan itu jadi uang. Enggak juga. Atau pintar menganalisa jadi peluang apa gimana? Ya karena keadaan aja. Sebenarnya gini. Kepepet ya. Karena di kontrakan saya dulu samping-samping teman-teman saya itu juga orang matahari servisan HP semua. Hampir kebanyakan. Jadi mau nggak mau kita jagongan di situ, teman-teman itu pada nyervis HP Mas. Jadi saya nggak belajar pun tiba-tiba ngerti gitu. Otodidak ya? Iya, otodidak. Nggak belajar pun tiba-tiba ngerti. Karena kayak jagongan kayak gini, jenengan itu nyervis HP sambil nyervis HP. Jadi saya ya cuma ngelihat, ngamatin, melihat gitu. Lama-lama wah oke juga bisnis ini gitu. Bisa dikembangin. Nah, akhirnya waktu itu yang paling berat itu udah berapa lama itu? Buka itu setelah kemalingan itu. Sudah berapa buka? Itu berapa? Itu pas bareng itu. Bareng aja. Jadi makanya studio juga bareng. Kemalingan itu ya termasuk ada HP-HP klien sing nyervis, di servis di saya. Akhirnya ya mau nggak mau saya ngijoli Mas. Ngijoli HP-HP itu. Ganti lah. Saya ingat itu ada satu orang Cina itu, ibu-ibu itu mau tak ganti enggak mau. Karena dia merasa kasihan. Kasihan sama saya. Malah kan musibah, bukan karena. Malah saya itu dikasih sumbangan kalau enggak 1 juta ya 2 juta. Wah, luar biasa, baik banget ya. Baik banget. Saya itu orang paling berjasa itu harus diingat itu. Saya tolak enggak mau ya Mas. Saya malah jadi kayak orang bertengkar. Udah ambil aja Mas gitu. Kalau saya ya nggak usah ya. Akhirnya tetap ambil aja Mas. Diterima ya. Tak terima. Karena niat baik pasti nanti juga hasilnya juga baik kan gitu. Nah itulah. Nggak, tapi ini luar biasa loh guys. Jadi beliau ini bisa menjalani triple bisnis. Triple job. Iya. Triple job. Ada studio, ada servis HP, ada kerja di perhotelan. Tapi sebenarnya kerja di hotel juga itu saya triple juga Mas. Triple juga, buset. Iya, karena di hotel itu saya net audit, juga desain grafis dan IT. Wah, luar biasa. Berarti 3 juga. Wah, ini gila. Itu memang cara cepat mendapatkan cuan waktu itu. Luar biasa nih kali ini narasumber
Amin. enggak. Ya Luar memang biasa. memang belajar dan dikasih kepercayaan Dan bisa. karena bisa. Bisa luar. Alhamdulillahnya gitu. Bisanya kayak karena belajar lagi. Enggak, ini pertanyaan lagi yang menarik. Untuk membagi waktu-waktu itu Iya, gimana caranya? Kan orang yang sukses itu adalah orang yang pinter memanage waktu dengan baik. Nah, iya. ini apalagi bersamaan kan ada 3 bahkan Mm-mm. ada sub lagi 3 lagi job desk di hotel itu. Ya, akhirnya ya memang waktu itu kurang tidur pasti, Mas. Kurang tidur ya. Kurang tidur pasti. Ya, tapi kan enggak apa-apa wong itu kan masih masih kecil, masih muda banget itu, Mas. Umur-umur masih 20-an, 20-an. Masih energik lah ya, masih 20 sampai 22-an itulah kasarannya. Masih bisa lah. Jadi aku dulu mikirnya mumpung masih muda gitu. Jadi paksa jadi wae. obsesi banget untuk Nah, mendapatkan cuan, cuan. cuan, yang penting cuan. Sobat cuan lah. Luar biasa. Oh, tadi di hotel itu berapa lama di situ? Di, di hotel saya 3 tahun. 3 tahun. Wah, luar biasa lama juga ya. Lama, Jadi, kepercayaan owner, Mas. wah, Soalnya 3 job itu bayarannya 1, Mas. Jadi kan pasti jadi orang kepercayaan Kepercayaan. itu. Wah, ini budak korporat yang enak banget ini kan begitu kan. Gajinya kecil, job desk-nya 3. 3. Nah, kalau untuk tadi setelah kemalingan, kecolongan, kebobolan, itu masih berdiri dilanjutin atau memang mandek berhenti? Fotonya berhenti. Fotonya Berhenti. Terus saya Servis HP pinjam uang itu, Mas, pinjam uang. untuk ngembaliin beberapa barang itu. Karena fokus untuk ngembalikin Iya, tadi ya iya HP-HP. seperti itu dulu kan. Itu pinjam uang sama mertua kakak saya itu 10 juta itu. Waktu itu lah ya. Waktu itu. Gede nominal itu. Iya gede karena kan ada servis laptop juga HP itu kan. Wah, ada laptop juga ya. Ada laptop yang hilang juga, Mas. Ya itulah. Akhirnya ya fokus ke pekerjaan utama sampai saya itu nyobain bisnis baru waktu itu, Mas. Apa itu? Jual beli alat musik. Wah. Nah, ini asiknya ini. Alat Bisa. musik itu saya tuh beli biola, Mas, di daerah Sukoharjo, Solo. Baru. Ya, Solo Baru itu 200-an ribu itu dapat biola beserta hard case-nya. Paling mahal ya 250 lah. Kalau pesennya banyak. Tapi kalau satuan ya. Satuan bisa 300. 300 ya. Lumayan. Nah, tak jual itu. Nah, dulu itu kan belum ada kayak e-commerce kayak zaman sekarang. Saya ya tinggal masuk sekolahan, masuk ke sekolah-sekolah yang di daerah lah kasarannya. Itu nawarin alat musik untuk ekstrakurikuler sekolah mereka. Jadi kalau ACC ya tak ambilin minimal 1 lusin gitu. oh jadi sampai jadi gitu. nyales sendiri ya. Nyales sendiri. Luar biasa. Karena dulu kan memang sales itu kan apa ya, door to door-nya tuh enak banget, Mas. Kalau sekarang kan ada sales masuk yang punya rumah buka e-commerce. Harganya berapa, Mas? Ini kok beda sama di Shopee gitu. Oh gitu ya. Iya, kalau dulu kan enggak ada. Enggak ada ya. Jadi lebih biola kok harganya kok 400.000 murah men. Nah, gitu. Jadi orang iya, kan Pak, tapi minimal belinya 1 lusin. Nah, itu kan udah cuan banget itu, Mas. Ada syarat dan ketentuan lah ya. Iya, itulah. Ya itulah. Akhirnya dari studio servis HP beralih ke apa? Tadi jualan alat musik. Jualan. Tetap masih kerja di hotel. Masih kerja di hotel. Dan kuliah. Kuliah itu belum selesai ya? Belum. Oh, masih on the way juga ya sama-sama. Iya, masih. Nah, itu saya juga bingung. Bagi waktunya itu gimana? Iya. Ada kuliah, ada tugas loh. Kuliahnya ini, Mas. Kadang kolo, Mas, dan tek, Mas. Tapi kalau tugas tak prioritaskan. Prioritaskan tetap ya. Tugasnya teman-teman, Mas. Karena cuan juga. Magelar juga ini, magelar tugas. Ladang cuannya banyak ini. Bikin makalah. Iya. Teman-teman tak prioritaskan. Punya saya sendiri nomor sekian.
Enggak apa-apa, yang penting cuan Cuan dulu. dulu. Pokoknya selagi menghasilkan uang, kenapa tidak? Kenapa tidak? Waktu dulu seperti itu, Mas. Wah, menarik nih. Musik bolak-balik. Akhirnya musik itu jalan Musik jalan sebentar, Pak. sebentar sampai setahun 2 tahun Setahunan lah, setahun ya, atau enggak ada mungkin. Kurang dari setahun. kurang tahun ya. Tapi lumayan dapat beberapa Lumayan. klien-klien itu. Lumayan. Karena kan kalau musik itu kan, alat musik itu kan kalau enggak rusak kan enggak beli lagi. Beli lagi ya. Jadi ya Berarti doanya ya rusak gitu biar beli lagi. wah, susah, Mas. Kalau cepat rusak malah enggak balik. Enggak balik. Oh gitu ya. Ganti Enggak balik. kan, makanya Wah, serba ini enggak bingung. garansi ya. Jadi ini ya wis memang sebentar tok bisa. Sebentar ya. Nah, akhirnya setelah itu tetap apa hotel jalan masih jalan sampai bertahan 3 tahun. 3 tahun. Akhir kuliah pun akhirnya lulus selesai dan akhirnya fokus lagi kapan memulai fotografer lagi. Nah setelah itu kuliah selesai pindah ke Kudus, ke rumah ini, Mas. Tahun berapa? Tahun 2018 2018 akhir ya. Ya, terus karena rumah ini kan udah nggak ada orang tua, udah nggak ada yang nempatin, Mas. Oh, alasannya Jadi, itu ya. Jadi nah memang harus ditempatin kan gitu. Karena emang tadi bapak ibu udah nggak ada. Udah nggak ada, tak tempatin. Bingung mau kerja apa. Saya itu ada Instagram itu namanya Awan Foto. Dari dulu yang ada di Semarang itu. Sebenarnya emang dari dulu udah punya ya? Udah ada itu Instagram itu. Akhirnya tak hidupin lagi, tak cari passwordnya lagi di catatan emailnya dulu apa ya Wan gitu. Loh, alhamdulillahnya ketemu. Terus tak coba bersponsor waktu itu, delalahnya di Kudus, tanggapannya bagus, Mas. Bagus ya, sudah kayak udah ini ya, akhirnya orang-orang udah melihat, udah mengenal, udah ya. mengenal. Terus kakak saya itu juga perias juga, jadi ya sangat membantu juga lah di dunia perwedingan itu. Jadi akhirnya masuk wedding ya? Masuk wedding. Jadi, oh ternyata memang ini lagi, moto lagi. Berarti vakum berapa tahun tadi? Dari punya tadi, berapa tahun kira-kira? Berapa tahun ya? Ya itulah 2017 kecurian itu tahun berapa? 2017 ya, berarti 1 tahun itu main vakum ya? Megang kamera kan? Megang kamera. Gitu. Terus 2018 baru balik lagi ke Kudus. Balik lagi. Kemudian untuk modal beli kamera lagi apa gimana? Waktu mulai dulu. Oh, sewa dulu ya? Sewa dulu di Kudus. Oh iya, kan ada rental ya? Ada rental namanya, sebutkan enggak ya? Ya nggak apa-apa, biar ini kan. Athena. Cuman sekarang masih ada apa enggak tahu. Ya. Athena kamera, terus ada Yuka kamera, dulu rental di situ. Ya mungkin kalau yang di Kudus yang mau rental bisa di searching tuh masih ada atau enggak? Mas Umam itu Yuka kamera itu rental kamera bagus-bagus. Bagus ya. Terus Mas Ube juga banyak lah di Kudus. Kurnia, wah banyak lah. Ya, banyak ya. Berarti sudah pernah nyoba semua ya? Ya, tak cobain satu-satu. Karena memang enggak, kan alatnya fotografer itu. Sebentar Mas. Kan tadi kira-kira fotografer tadi kan Mas Agus kan begitu balik ke Kudus ke sini, artinya kan langsung terjun di wedding. Terjun di dunia wedding. Nah. Skill. Kan seorang fotografer itu nggak cuma bisa jepret doang. Iya. Tidak cuma mengenal apa segitiga exposure atau apa istilahnya itu. Itu harus juga editing. Iya. Kan harus. Nah, apakah waktu balik ke Kudus itu sudah punya ilmunya semua? Ya, alhamdulillah kalau editing saya kan di bidang desain grafis. Oh, jadi memang udah ada basicnya. Basicnya, oh jadi kayak editing video, editing foto, terus bikin animasi sebenarnya udah ada basicnya. Udah basicnya luar biasa. Oh, berarti kuliahnya jurusan apa dulu? Dulu di kafe. Di kafe, luar biasa. Alhamdulillah jadi sebenarnya nyambung, nggak terlalu beda jauh. Jauh ya. Artinya masih relate lah dengan yang passion saat ini itu. Luar biasa. Nah, kita menarik nih guys, dari minjem kamera, nggak punya kamera, terus kemudian minjem kamera, beli kamera, dicuri orang, terus akhirnya buka vendor tanpa kamera. Alhamdulillah laku. Kan karena nyewa tadi ya. Nyewa dulu. Kenapa tidak? Tes ombak gitu. Tapi kan ini Mas,
biasanya kalau berarti kan Mas Agus ini udah tahu setting-settingan dong. Kadang Udah tahu. kadang kan orang kalau kamera yang berbeda kan settingan berbeda, apalagi Iya. merek yang berbeda. Iya. Nah, kalau saya itu apapun Gimana tuh, Mas? kameranya kemungkinan hasilnya tetap sama, Tetap bagus ya. sesuai keinginan saya. Bener nggak kalau coba dicek Instagramnya ya, apa nama Instagramnya? Kalau memang Awan foto, foto, pakai F, awan awan foto. foto, coba dicek ya. Bener nggak, bagus nggak? Bener nggak yang dia omongin ini? Itu di galeri awan foto Awan itu, foto. Pak. Itu fotonya dengan kamera yang berbeda-beda. Beda-beda, tapi Ya, ada Nikon, ada Canon, ada Sony. hasilnya sama. Hasilnya insya Hampir Allah sama, sama, hampir karena sama. editingnya sumbernya sama. Oh, sama ya. Yang edit ya saya sendiri kan gitu. Jadi ya memang nanti taste-nya juga sama semua. Jadi apa Kuncinya istilahnya, kan juga di presetnya editing. itu sama gitu ya. Sama. Waktu itu kan Mas Agus kan cari klien kan lewat iklan di Facebook, di Iya. Instagram. Bahkan responnya juga bagus, bahkan ada yang nanya-nanya lah seenggaknya. Tapi orang kan butuh portofolio. Apakah Awan itu di Semarang sudah ngupload banyak, udah punya portofolio? Udah ada. Udah ada. Wah, berarti ya memang udah ada modal kan? Udah ada. Karena memang fotografer kan modalnya portofolio. Portofolio. Ya itulah. Kalau katakanlah untuk memulai itu ya teman-teman itu bisa ikut event-event dulu. Event-event fotografi itu kayak biasanya Prias itu kan bikin event. Ada modelnya, ada konsepnya perwedingan gitu. Ikut aja. Nanti itu juga bisa jadi bahan portofolio juga ya. Iya. Karena memang itu hasil jepretan. Nah, gitu ya. Dan konsep itu pasti bagus. Beda kayak di acara yang sebenarnya kadang malah bagus konsepnya biasanya. Konsep ketika hunting, foto hunting ya. Jadi ikuti aja. Akhirnya kenal vendor-vendor, akhirnya baru kerjasama partneran kayak gitu ya. Wah, luar biasa itu. Karena kan memang mulai dari nol, nggak kenal siapa-siapa kan. Nggak kenal siapa-siapa. Itu luar biasa Mas Agus ya. Dan akhirnya dikenal di Kudus saat ini. Awan foto luar biasa nih. Bagi yang kenal. Yang kenal. Ya. Tapi saya ngelihat juga di Instagramnya juga ini sih banyak followernya, juga banyak like-nya. Ya inilah katakanlah vendor fotografi wedding itu yang kenal itu ya yang sesama vendor atau orang-orang yang mau ngadain hajatan, yang mau menikah gitu ya. Selain itu mungkin ya nggak kenal juga. Gitu ya. Benar. Iya. Nah, Mas, pertama dapat job di Kudus itu tembus dari iklan itu atau memang ada referensi atau memang apa namanya? Dari iklan kayaknya. Dari iklan ya. Nanya-nanya terus kemudian handle sendiri ya. Waktu itu kan alhamdulillah gitu. Di admin sendiri sendiri ya. Dari iklan. Dari iklan ya. Di mana waktu itu? Masih ingat nggak kira-kira? Di mana ya? Itu kayaknya di daerah Undaan kayaknya. Undaan ya, daerah sana. Iya, itu. Daerah Undaan. Itu paket sama videonya atau cuman foto saja? Foto saja. Foto saja. Foto saja. Nah, moto sendiri ya waktu itu kan belum punya ini ya. Sewa dulu ya. Sewa kamera. Sewa kamera. Cuman untuk laptop kan komputer udah ada ya buat edit. Oh, udah ada karena memang alatnya itu ya. Iya. Buat dari bawah Semarang dibawa ke sini. Iya. Semarang dibawa ke sini. Kalau zaman sekarang itu malah udah mudah, ngedit di HP malah udah bisa. Ya? HP, iPad gitu kan. Udah bisa ya. Kalau waktu dulu saya itu ya memang pure komputer semua. Oh. Luar biasa nih. Terus akhirnya dari itu kemudian bisa teman-temannya ini loh bagus hasilnya ini. Nah, Mas, menariknya apa sih kekurangannya di ini, keluh kesahnya lah seorang fotografer ini? Nah ini sebenarnya kalau ini fotografer wedding ya. Wedding ya, kita masih hajatan. Itu 1 tahun itu kita ngejar 3 bulan, 3 event bulan besar itu. Itu Syawal, Besar, sama Mulut. Syawal itu adalah Syawal ya. Iya, Syawal. Besar itu Idul Adha ya. Idul Adha. Ya. Sama Mulut. Maulid ya. Iya, Maulud. Maulid ya. Bulan Maulid. Maulid ya. 1 tahun itu yang harus kita kejar itu
3 bulan itu. 3 bulan itu ya. Itu Jadi tok. selain itu Selain itu misalkan ada, itu alhamdulillah. Jadi bagaimana caranya gitu, kita makan 1 tahun mengandalkan 3 bulan 3 itu. bulan itu. Ya, Tapi pernah nggak dapat 1 hari double job? pernah, sering, Sering ya. sering. Nah mungkin dari situ yang nutupnya kali. Iya, itulah. 1 hari double job. Misalkan kayak gini kan. Pagi ada akad, kemudian nanti sore atau malam Bisa. bisa kayak gitu kan. Bisa itu. Atau misalkan waktunya berbarengan. Nah itu gimana tuh caranya? Iya, kan kita kan ada tim Oh, ada juga. tim ya. Oh, tim. ada tim ya. Luar biasa. Namanya pekerjaan ini itu kan kita nggak bisa Sendirian. sendirian. As a team lah. Jadi memang kita bagi tugas. Begitu. Nah, pertama kali kan dulu kan nggak punya tim, Mas. Ada. Ada ya, tetaplah kenal teman-teman ya. Teman saya Semarang, teman Demak itu tak ajak, Mas. Dari sana. Iya, tak ajak. Karena memang di Kasih sini sangu lebih bener-bener banyak gitu. padahal memang ya karena memang di sini belum ada teman. Belum kan. ada teman. Belum Akhirnya kenal sana sini. mau nggak mau ya agak lebih mahal ya. Iya. Kejop Iya. tenaganya. Karena memang ya wis namanya belum kenal siapa-siapa, Mas. Ya, karena kan memang fotografer butuh asisten, Butuh temen lah. ya butuh asisten. Minimal kalau saya tuh gini, Mas. Minimal ada temen ngobrol di tempat itu. Kasarannya misalkan ada waktu-waktu yang memang harus kita itu stay, tiba-tiba perut mules katakanlah. Oh iya. Itu kan kalau nggak ada Nggak kepikiran temennya, bener itu nggak kepikiran. nah, kalau nggak ada temennya itu wah wis. Atau misalkan lagi pas Kacau. lagi lapar-laparnya kan, belum makan dia kelemes. Ya. Oh, kalau itu bisa ditahan. Untuk orang muslim sih, Mas. Kalau hanya lapar aja bisa ditahan. Kecuali tadi ya. Kecuali BAB kalau kan biasa. kalau mules itu waduh piye, Mas. Nah, itu sih. Benar-benar luar biasa nih. Nah, sampai saat ini Mas Agus itu apa aja sih yang udah didapetin dari apa namanya ini Pengalaman. selain pengalaman Oh, ini apa namanya secara duit lah berapa nominal lah ini ngomong nominal ya. apa kira-kira dapat apa rumah atau dapat mobil atau biasanya kan kayak gitu. itu nggak tahu sih Mas itu, Mas. Nggak tahu ya. Atau punya bisnis lagi kuliner atau apa. Yes. Alhamdulillah Cukup. bisa dikasih kecukupan. Mobil dikasih lebih itu ya ekstras dari Gusti Pangeran bahasa biasa. Mas tadi kan kita bahas tentang dukanya tadi kan. Nah sekarang sukanya di fotografer wedding nih khususnya. Iya. Itu apa tadi kan mules dukanya. Sukanya itu ya kita bekerja makan enak gitu karena di tempat hajatan makan enak pasti makan enak gitu. Iya makan enak benar. Cuman bisa nikmatin nggak karena kan waktu lagi sedang on job. Ya bisa aja. Waktu itu kan banyak itu kayak pengantin baru dirias. Oh iya benar-benar. Pengantin mau ganti baju itu kan jadi bisa. Jadi ada spare waktu yang bisa momen-momen tertentu lah bisa memanfaatkan buat makan. Pasti kalau makan pasti enak lah. Temennya banyak terus ya ada bulan-bulan tertentu yang kita itu bisa benar-benar dekat sama keluarga karena memang libur kayak Ramadan gitu kan. Bulan Ramadan itu kan kita kan bebas dari pekerjaan. Jadi khusyuk untuk ibadah yang berpuasa. Untuk yang berpuasa bisa khusyuk puasanya beneran. Nah, lagi menarik. Sebenarnya di dunia entertainment itu kan capek kerjanya. Kita kan kalau dihitung-hitungan jam waktu kerja itu kan lebih sebenarnya ya hitung-hitungannya. Cuman kok Mas Awan masih masih senang, masih happy menjalani. Iya, ya itu lagi Mas, as a team lah. Karena kan yang jalannya tidak saya sendiri, kita kan sama teman-teman as a team. Jadi ya ringan aja lah karena ada temennya. Gitu ya. Iya. Luar biasa. Oke, begitu ceritanya dari itu Mas Awan tadi dari prosesnya luar biasa kita
menarik sekali ya, dari benar-benar Alhamdulillah. perjalanannya dari Semarang hingga Kudus hingga punya brand. Bahkan saat ini Mas Agus tuh Mas Agus, maaf, koreksi lagi, Mas Awan. Nanti dikiranya Mas Agus yang itu loh ya. Oh, iya. Nah, Mas Awan ini kayaknya selain fotografer kan sekarang saya lihat ada postingan dekorasi nih. Dekorasi Nah, juga. punya brand dekorasi kan luar biasa nih. Nah, Red gimana? Pop. Ya, Red Pop namanya ya. Ya. Instagramnya ada ya? ada Red Ada ya. Pop dekorasi. Dekorasi itu khusus lamaran aja atau gimana? Atau Ya wedding? semuanya, wedding, Lamaran pengajian, semuanya gitu ya. Jadi ini Mas Awan nggak cuman jadi paket komplit. Jadi misalkan paket komplit. yang nyaksi ini bagi orang Kudus, Demak, Jepara, Pati, Oh, enggak. Blora, silakan hubungin Mas Awan. Iya. Dia nggak cuman hanya punya foto, video, tapi juga ada dekorasi. Jadi memang paket Dekorasi. komplit. Jadi kebanyakan orang-orang yang punya hajat, mohon maaf nih teman-teman semua yang menyaksikan, kadang tuh punya konsep dekorasi yang nggak match dengan fotografer. Misalkan kayak warna-warna Iya. yang berseberangan dengan fotografer. Nah, di sini nanti bisa konsultasi, bisa custom nggak untuk Konsultasi. dekorasinya kira-kira? Bisa. Wah, luar biasa. Warna custom. bisa request, bunga bisa request. Itu yang ngelola istri saya semua. Wah, istri ya. Jadi istri Iya. dekorasi, Mas Awan tetap dokumentasi. Luar biasa nih. Luar biasa pencapaiannya. Ya itu yang dimaksud sukses ya, ini ya istilahnya. Tadi dari brand satu saja ternyata sekarang ada 2 brand. Itu Ya, yang lebih baik lah. dekorasi itu kan punya istri. Tapi seenggaknya kan bisa Ya, satu kesatuan. narik kesatuan, ya benar. Iya. Luar biasa. Red Pop ya, Red Pop luar biasa. Jadi bisa konsultasi, bisa custom bagaimana konsep wedding yang calon-calon pengantin yang dipengenin, yang pengen bikin momen yang spesial misalkan, atau warna yang apa Request ya, request saja. Oke, terima kasih semuanya yang menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe Aji Media Indonesia. Pokoknya AMI Podcast selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik, yang memotivasi bagi kalian semuanya. Dan jangan takut untuk berusaha dan jangan takut untuk jatuh bangun, karena Mas Agus pun jatuh bangun kembali. Bahkan sampai enggak jatuh. kecolongan kan enggak jatuh. jangan sampai jatuh lah. Kita berdoa ya kuat terus ya. Tapi kan memang semua ada risikonya. Itu. Ada sebelum closing statement, ada pesan apa buat teman-teman yang mau memulai bisnis fotografer dan videografer, Mas? Silakan. Ya, enggak ada pesan sih, soalnya kan saya juga masih belajar. Ya intinya inilah, fokus lah. Tetap fokus, mensyukuri apa yang telah dikasih, berdoa untuk kepekaan lah. Yang paling penting itu berdoa agar kita itu peka. Maksudnya peka itu, ini lingkungan ini membutuhkan apa sih? Saya ini harus apa sih di lingkungan ini? Nah, itu kan sulit itu. Kalau enggak kita mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa itu, enggak bisa itu mendapatkan kepekaan itu. Luar biasa. Selain kita usaha, juga ada religius. Ya, itu harus. Jadi memang harus seimbang ya. Iya. Itu luar biasa. Dari agama itu kita bisa mencakup semuanya. Itu luar biasa. Oke, cukup itu. Yes. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagramnya Awan Foto. Red Pop Dekorasi. Silakan langsung hubungi nih. Kita ada nomornya, langsung dikontak aja, nggak usah malu-malu. Langsung aja tanyakan PL-nya berapa, terus budget berapa, bisa. Pokoknya apapun yang kalian inginkan, budget berapapun nanti bisa dibicarakan. Bener ya, Mas Awan? Oke, terima kasih. Saksikan terus AMI Podcast. Selalu sukses bagi kalian semuanya dan yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AMI Podcast, proses dibalik sukses.